Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan di sebuah kerajaan yang makmur, Raja Harun al-Rasyid mendapat kabar bahwa seorang biksu dari negeri jauh telah datang. Biksu itu terkenal sombong, selalu merasanya paling bijak, dan sering meremehkan agama lain termasuk Islam. Biksu itu berkata kepada rakyat, "Agama kalian penuh kekurangan. Islam terlalu sederhana untuk menjawab pertanyaan mendalam tentang hidup." Raja Harun al-Rasyid geram mendengar hal ini. Ia pun memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku ingin kau mewakili Islam untuk berdebat dengan biksu ini. Tapi hati-hati, dia pandai memutar kata," perintah sang raja. Abu Nawas tersenyum santai. "Baginda, percayakan saja pada hamba. Sombong adalah kelemahan, bukan kekuatan." Aula istana dipenuhi oleh rakyat yang ingin menyaksikan debat tersebut. Sang biksu tampil dengan penuh percaya diri, mengenakan jubah mewahnya. Sementara Abu Nawas datang sederhana, hanya mengenakan pakaian biasa. Biksu memulai, "Hai Abu Nawas, aku dengar kau cerdas, tapi mari kita lihat apa Islam bisa menjawab pertanyaanku. Jika Tuhan kalian Maha Kuasa, kenapa Dia tidak membuat manusia tanpa dosa sejak awal?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Pertanyaannya bagus, tetapi jawaban itu ada dalam Islam. Tuhan menciptakan manusia dengan kebebasan memilih untuk membedakan mereka dari malaikat. Jika manusia tidak punya dosa, bagaimana mereka bisa belajar dan mendekat kepada Tuhan dengan tulus? Lagi pula, tidak ada makna kebaikan tanpa adanya pilihan." Biksu terdiam sejenak. Orang-orang di aula mulai berbisik, terkagum dengan jawaban Abu Nawas. Abu Nawas lalu berkata, "Sekarang giliran saya bertanya. Dalam keyakinan Anda, manusia bisa mencapai pencerahan dan menjadi dewa kecil, bukan? Kalau begitu, mengapa Anda masih membutuhkan tempat ibadah? Bukankah itu menunjukkan bahwa Anda belum sempurna?" Biksu terlihat bingung, tetapi mencoba menjawab, "Tempat ibadah adalah simbol, bukan kebutuhan. Itu hanya alat." Abu Nawas tertawa kecil. "Jadi, alat itu diperlukan untuk sesuatu yang katanya sempurna? Bukankah itu bertentangan dengan keyakinan Anda? Dalam Islam, tempat ibadah adalah bagian dari penghormatan kepada Tuhan, bukan alat untuk menjadi Tuhan." Abu Nawas tersenyum bijak. "Tuhan tidak butuh ibadah kami. Justru kitalah yang butuh beribadah kepadanya. Seperti air yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Ibadah adalah cara manusia menjaga jiwa tetap hidup dan terhubung dengan Sang Penciptanya." Biksu itu terdiam, wajahnya memerah. Ia akhirnya mengakui, "Aku kalah Abu Nawas. Islam ternyata memiliki kedalaman yang luar biasa." Raja Harun tertawa puas dan berkata, "Abu Nawas, kau telah menjaga kehormatan agama kita dengan cerdas dan penuh kebaikan." Abu Nawas menjawab dengan rendah hati, "Hamba hanya menjelaskan kebenaran Baginda, sebab kebenaran tidak perlu dipaksakan. Ia akan bersinar dengan sendirinya." Sejak hari itu, biksu tersebut mulai tertarik mempelajari agama Islam, dan rakyat semakin mengagumi kecerdasan serta kebijaksanaan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk di singgasananya, dikelilingi para penasehat istana. Tiba-tiba ia merasa ingin menguji kebijaksanaan Abu Nawas dengan sebuah pertanyaan yang sering menjadi bahan perdebatan. Ia memanggil Abu Nawas ke istana. Setelah Abu Nawas tiba, Raja berkata, "Abu Nawas, aku punya pertanyaan untukmu. Kenapa Allah menciptakan kejahatan di dunia ini?" Abu Nawas yang dikenal cerdik tersenyum sambil berpikir sejenak. Ia tahu pertanyaan ini rumit, tetapi ia juga tahu Raja pasti ingin mendengar jawaban yang tidak biasa. "Baginda," kata Abu Nawas dengan sopan, "pertanyaan Baginda sangat menarik. Tapi sebelum saya menjawab, izinkan saya bertanya sesuatu." Raja mengangguk. "Tentu, silakan." "Baginda," kata Abu Nawas sambil menunduk hormat, "kenapa Baginda punya penjaga istana?" Raja menjawab, "Itu mudah.
untuk melindungi istana dari orang jahat yang ingin mencuri atau menyerang. Abu Nawas tersenyum. Nah, Baginda, kalau begitu kejahatan itu diciptakan Allah agar manusia tahu pentingnya kebaikan dan kehati-hatian. Tanpa kejahatan, bagaimana kita bisa menghargai orang baik? Dan tanpa masalah, apa gunanya penjaga seperti di istana Baginda? Raja terdiam sejenak lalu berkata, jawabanmu ada benarnya, tapi tetap saja aku merasa Allah tidak perlu menciptakan kejahatan. Abu Nawas mengangguk sopan. Baginda, jika tidak ada kejahatan, maka Baginda tidak akan menjadi raja yang bijaksana seperti sekarang. Karena Baginda sering menghadapi masalah, Baginda jadi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Bukankah itu hikmah dari adanya kejahatan? Raja mulai mengerti, tetapi ia tetap ingin menguji Abu Nawas lebih jauh. Baiklah, tapi kenapa Allah tidak menciptakan manusia yang semuanya baik-baik saja? Abu Nawas tersenyum lebar. Baginda, coba bayangkan, kalau semua orang baik, tidak akan ada yang mau jadi rakyat biasa. Semua orang akan merasa pantas menjadi raja. Akhirnya, Baginda tidak akan punya rakyat karena semuanya ingin memerintah. Dunia akan kacau. Para penasihat istana tertawa mendengar logika Abu Nawas yang unik. Sementara Raja menepuk dahinya, bingung apakah harus marah atau tertawa. Abu Nawas, kau memang penuh akal. Jawabanmu lucu, tapi ada benarnya juga. Kau selalu berhasil membuatku jengkel sekaligus kagum. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, ampun Baginda, hamba hanya mencoba menjawab dengan sederhana. Lagi pula, tanpa kejahatan, mungkin Baginda tidak akan pernah memanggil saya ke istana. Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak, memuji kecerdasan Abu Nawas. Seperti biasa, Abu Nawas berhasil menjawab pertanyaan sulit dengan cara yang lucu dan cerdas. Kisah selanjutnya. Kala itu kota Baghdad mendadak gempar oleh kehadiran orang asing. Persoalannya bukan pada orangnya, melainkan orang asing tersebut tidak mempercayai adanya Tuhan. Bukan hanya itu, ia juga menantang orang-orang muslim berdebat mengenai adanya Tuhan. Kabar ini pun sampai ke telinga Baginda Raja. Karena dianggap bikin resah masyarakat, orang asing ini lalu dipanggil ke istana. Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami? Tanya Baginda Raja. Orang asing ini menjawab, untuk apa mengaku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku? Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan? Dengan tegas orang itu menjawab, tentu saja saya tidak percaya adanya Tuhan, dan saya juga tidak percaya adanya akhirat. Mendengar itu Baginda Raja sempat terkejut. Tapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan. Berarti keyakinan kita berbeda. Jadi jangan ganggu rakyatku, tegas Baginda Raja. Kalau Paduka Raja percaya adanya Tuhan, bisakah Paduka menjawab 3 pertanyaanku? Tanya orang asing tersebut. Silahkan, balas Baginda Raja. Pertanyaan pertama, orang Islam meyakini bahwa dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah. Lalu, siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Pertanyaan yang kedua, katanya di dalam surga manusia tidak akan berak ataupun kencing, sedangkan mereka makan dan minum setiap hari. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu yang akan dimasukkan pasti akan keluar, entah itu dengan bentuk yang lain. Dan pertanyaan yang ketiga, orang Islam meyakini kalau setan terbuat dari api, tapi katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Mendengar pertanyaan orang asing itu, Baginda Raja hanya terdiam. Bisa saja ia menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran. Tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan,
maka dijawabnya harus dengan logika. Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja, "Paduka, kalau soal beginian, serahkan saja pada Abu Nawas. Dia pasti bisa mematahkan argumen orang asing itu." Baginda Raja menyetujui usulan menterinya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. Ia lalu dipersilakan duduk di sampingnya. "Ada apa, Paduka? Kenapa tiba-tiba memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, orang asing ini tidak percaya adanya Tuhan, dan dia mengajukan 3 pertanyaan, tapi jawabannya harus masuk akal," ujar Baginda Raja. Sekilas Abu Nawas menatap orang asing tersebut. "Oh, ini orangnya yang bikin gempar kota Baghdad," pikir Abu Nawas. Abu Nawas lalu menghampiri orang asing itu dan duduk tepat di hadapannya. "Silakan, apa yang ingin kau tanyakan?" ucap Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Orang asing tersebut memulai pertanyaannya. "Anda sebagai orang muslim tentu percaya bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan." "Iya, tentu saja, saya percaya," jawab Abu Nawas. "Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya?" tanya orang asing itu. "Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah, Tuhan saya," jawab Abu Nawas. "Oh, baiklah. Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan?" tanya orang asing itu kembali. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun lalu berkata, "Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1. Sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas. "Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1, jawab orang asing tersebut. "Tepat sekali. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas kembali. "Angka 2 berasal dari angka 1 ditambah 1, jawab orang asing itu. "Benar sekali. Sekarang kalau angka 1 itu sendiri berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas. Orang itu kaget dengan pertanyaan tersebut. Ia hanya terdiam tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata kembali, "Pada intinya semua angka pasti ada awalnya, entah itu angka 5, angka 4, ataupun angka 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah. Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya dari mana angka 1 itu ada. Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya," jelas Abu Nawas. Orang itu pun langsung terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas. "Untuk jawabanmu atas pertanyaanku yang pertama masuk akal juga. Sekarang pertanyaan yang kedua. Kalian sebagai muslim pasti meyakini kelak hidup di surga tidak akan berak dan kencing. Padahal di sana kalian makan dan minum setiap hari. Mana mungkin itu bisa terjadi? Jelaskan padaku," tanya orang asing tersebut. "Baik, akan saya jelaskan. Selama kamu dalam kandungan rahim ibumu, tentunya kamu makan dan minum, bukan? Karena menurut ilmu medis, seorang janin memakan sesuatu yang dimakan ibunya. Lalu ketika kamu dalam kandungan ibumu selama 9 bulan, apakah kamu pernah berak ataupun kencing?" Untuk kedua kalinya pertanyaan orang asing itu bisa dijawab dengan mudah oleh Abu Nawas. "Baik, jawabanmu masuk akal. Sekarang pertanyaan terakhir.
Kalian sebagai muslim pasti meyakini kalau setan terbuat dari api dan neraka juga terbuat dari api. Tapi yang membuat saya heran, katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Itu hal konyol yang pernah saya dengar, ujar orang asing tersebut. Bisakah kamu menjelaskannya? Tanyanya kemudian. Sebelum aku menjawab pertanyaan yang terakhir, aku ingin kita saling berjanji. Apapun jawabannya, kamu tidak boleh marah, pinta Abu Nawas. Tentu saja saya tidak akan marah, apalagi kalau jawabannya masuk akal, balas orang asing tersebut. Tiba-tiba Abu Nawas menampar pipi orang asing itu dengan sangat keras. Baginda Raja dan orang-orang yang hadir terkejut dibuatnya. Hei, apa-apaan ini? Kalau tidak bisa menjawab, jangan emosi. Apalagi sampai main pukul kayak gini, protes orang asing itu. Siapa yang emosi? Itu tadi adalah jawaban saya. Apakah tadi kamu merasakan sakit? Tanya Abu Nawas. Tentu saja saya sakit, jawab orang itu sambil memegang pipinya. Coba kamu perhatikan tangan saya. Bukankah tangan saya terbuat dari tulang dan daging? Begitu juga dengan pipi kamu. Tapi ketika tangan saya ditamparkan ke pipi kamu, kamu langsung kesakitan. Itulah gambaran sederhana. Kalau api neraka bisa menyakiti setan, setan pasti akan merasa kesakitan, meskipun ia sama-sama terbuat dari api, kata Abu Nawas menjelaskan. Orang tersebut lalu terdiam. Ia tak bisa membantah argumen Abu Nawas. Sementara Baginda Raja dan orang-orang istana kagum atas kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar, dan dia melihat seorang pria yang sedang mabuk berat. Pria itu bersikeras bahwa dia adalah manusia terpintar di dunia setelah meneguk segelas besar minuman keras. Tentu saja Abu Nawas yang telah siap untuk tantangan tidak bisa melewatkannya begitu saja. Dia mendekati pria itu dan berkata, "Hei saudara, apakah Anda tahu bahwa ada debat hebat yang sedang terjadi di pasar hari ini?" Pria mabuk itu yang merasa begitu yakin dengan kecerdasannya setelah beberapa teguk minuman dengan cepat menanggapi, "Saya adalah manusia paling cerdas di dunia. Saya bisa membantah siapapun." Abu Nawas hanya mengangguk-angguk. "Baiklah, mari kita mulai debatnya. Pertanyaannya adalah, apakah lebih baik memiliki pengetahuan atau uang?" Pria mabuk itu dengan cepat menjawab, "Tentu saja uang. Dengan uang saya bisa mendapatkan segala sesuatu yang saya inginkan." Abu Nawas tersenyum sambil mengangguk. "Sangat masuk akal. Sekarang, apakah Anda bersedia bertaruh uang Anda dalam debat ini?" Pria mabuk itu yang semakin yakin dengan dirinya sendiri mengangguk dengan antusias. "Tentu saja saya tidak akan keberatan kehilangan sedikit uang untuk membuktikan kecerdasan saya." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baiklah, saya akan bertanya lagi. Apa yang Anda akan lakukan jika Anda memiliki pengetahuan tapi tidak memiliki uang?" Pria mabuk itu berpikir sebentar, lalu dengan percaya diri menjawab, "Oh, itu mudah. Saya akan menggunakan pengetahuan saya untuk mendapatkan uang." Abu Nawas hanya tertawa. "Tapi bagaimana Anda akan mendapatkan uang jika tidak memiliki pengetahuan?" Pria mabuk itu terdiam, tidak bisa menemukan jawaban yang tepat. Sementara itu, orang-orang di sekitar mereka semua tertawa melihat pertunjukan lucu ini. Akhirnya, pria mabuk itu menyadari bahwa dia telah kalah dalam debat melawan Abu Nawas, seorang ahli dalam memutarbalikkan kata-kata. Dengan malu, dia mengakui kekalahannya sambil berjanji untuk tidak lagi bertengkar dengan orang pintar ketika dia dalam keadaan mabuk. Kisah selanjutnya. Siang itu langit terlihat mendung.
Awan hitam menyelimuti cakrawala, pertanda sebentar lagi akan turun hujan. Benar saja, tidak lama kemudian hujan pun mulai turun. Abu Nawas yang rencananya hari itu akan pergi, terpaksa mengurungkan niatnya. Dia lebih memilih duduk di depan rumah, sambil menikmati secangkir kopi. Ketika Abu Nawas sedang memandangi hujan, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok Abu Jahil tetangganya. Abu Jahil terlihat berlari tergesa-gesa menuju rumahnya sendiri. Sifat usil Abu Nawas pun muncul, ingin meledek Abu Jahil. "Hai pelit, kenapa kau berlari tergesa-gesa?" teriak Abu Nawas kepada Abu Jahil dengan sebutan pelit. "Biar tidak kehujanan, saya kan pakai jubah yang mahal. Sayang kalau sampai basah kena air hujan," kata Abu Nawas sambil meledek. "Sungguh bodoh, ada saja orang yang lari dari rahmat Allah," balas Abu Nawas tak mau kalah. "Maksudmu apa, Abu Nawas? Siapa yang lari dari rahmat Allah?" tanya Abu Jahil tidak terima. "Bukankah hujan itu rahmat? Kenapa kau malah menghindarinya?" tanya balik Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil tidak bisa berkata apa-apa. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan keras. Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh melihat ulah Abu Jahil tersebut. Beberapa hari kemudian, ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung, ia merasakan sebentar lagi akan turun hujan. Ternyata dugaan Abu Nawas tepat. Rintik gerimis mulai turun dari langit. Ia pun teringat cucian baju di rumahnya yang sedang dijemur. Saat itu juga, Abu Nawas berlari dengan tergesa-gesa agar secepatnya tiba di rumah. Kebetulan, saat itu Abu Jahil sedang duduk di depan rumahnya. Melihat Abu Nawas berlari tergesa-gesa di tengah gerimis, Abu Jahil berteriak kepadanya, "Hai Abu Nawas, apakah kau lupa dengan tempo hari? Jangan lari dari rahmat Allah, jangan pula menghindarinya," kata Abu Jahil meledek Abu Nawas. Mendengar teriakan itu, Abu Nawas pun kaget dan merasa kata-katanya tempo hari dibuat serangan oleh Abu Jahil. Namun Abu Nawas yang cerdas dan cerdik tentu tak kehilangan akal untuk memberikan jawaban. "Siapa yang lari dari rahmat Allah? Justru aku menghormatinya. Aku lari tergesa-gesa agar tidak menginjak rahmat Allah dengan kakiku," balas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, muka Abu Jahil menjadi kecut. Niatnya mau meledak, malah ia sendiri yang kembali kena. "Kurang ajar Abu Nawas." Ada saja jawabannya. Batin Abu Jahil menahan emosi. Setelah Abu Nawas mengambil jemuran bajunya, ia duduk di depan rumah sambil memakan daging kambing. Ternyata Abu Jahil masih duduk di depan rumahnya sendiri. Melihat Abu Nawas makan daging kambing, Abu Jahil kembali meledek. "Hei Abu Nawas, jangan kebanyakan makan daging kambing, nanti cepat terkena darah tinggi," teriak Abu Jahil. "Saya kira Allah lebih tahu mana yang sedang terkena penyakit darah tinggi," balas Abu Nawas cengengesan. Jawaban itu diungkapkan oleh Abu Nawas karena dia mengerti bahwa Abu Jahil masih emosi gara-gara jawabannya tentang hujan. Jawaban Abu Nawas tersebut spontan membuat Abu Jahil bertambah emosi. Ia pun langsung masuk ke dalam rumah dan kembali menutup pintunya dengan keras. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di sebuah desa ada ulama yang dikenal sering mengelola kuburan keramat. Dia mengklaim bahwa kuburan tersebut memiliki berkah luar biasa, sehingga siapapun yang datang berziarah harus memberikan sedekah untuk mendapatkan berkah. Banyak orang percaya, sehingga ulama tersebut mendapatkan banyak uang dari sedekah para peziarah. Abu Nawas yang sering mendengar cerita ini merasa ada sesuatu yang tidak beres.
Dia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Dengan pakaian lusuh dan wajah serius, Abu Nawas menyamar sebagai seorang peziarah miskin yang ingin mendapatkan berkah dari kuburan tersebut. Abu Nawas mendekati ulama itu dengan wajah memelas. "Pak Kiai, saya dengar kuburan ini penuh berkah. Apakah benar?" tanya Abu Nawas dengan nada penuh harap. Ulama itu tersenyum lebar. "Benar sekali anakku. Berdoa di sini bisa membawa rezeki, menyembuhkan penyakit, dan menghapus dosa. Tapi untuk mendapatkan keberkahan itu, kamu harus memberikan sedekah seikhlasnya." Abu Nawas mengangguk. "Tapi saya tidak punya uang, Pak Kiai. Apakah saya tetap bisa berdoa di sini?" Ulama itu mengerutkan dahi. Kalau begitu, doamu mungkin tidak sekuat mereka yang bersedekah. Tapi cobalah saja." Abu Nawas pura-pura bersedih. "Pak Kiai, bolehkah saya menginap di sini semalam? Saya ingin berdoa hingga mendapatkan petunjuk." Ulama itu berpikir sebentar lalu mengizinkan. "Baiklah, tapi jangan membuat masalah di sini." Malam itu Abu Nawas mulai menjalankan rencananya. Dia diam-diam menggali lubang di belakang kuburan dan memasukkan suara-suara aneh dari dalam lubang tersebut. Dia juga membuat bayangan menyeramkan dengan obor dan kain. Ketika pagi tiba, para peziarah mulai berdatangan. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari kuburan keramat itu. "Berhenti memberikan uang, berikan hanya doa yang tulus." Para peziarah ketakutan. "Astagfirullah, kuburan ini benar-benar berbicara." Ulama itu panik. "Tidak mungkin, kuburan tidak berbicara." Tapi suara itu terus terdengar. "Berhenti memanfaatkan nama kuburan untuk bisnis." Orang-orang mulai memandang ulama itu dengan curiga. "Pak Kiai, apa maksud suara ini? Apakah Anda telah memanfaatkan kami selama ini?" Ulama itu gugup dan mencoba membantah. Tetapi Abu Nawas keluar dari tempat persembunyiannya. "Wahai semua orang, suara itu adalah peringatan. Jangan mudah percaya pada orang yang memanfaatkan iman kalian untuk kepentingan pribadi." Ulama itu akhirnya mengakui perbuatannya karena tekanan dari para peziarah. Mereka marah dan meminta kembali uang sedekah mereka. Sementara itu, Abu Nawas tertawa kecil sambil pergi dari tempat itu. Sejak saat itu, kuburan keramat tersebut tidak lagi dijadikan alat bisnis. Abu Nawas kembali menjadi pahlawan desa itu dengan kecerdasannya. Kisah selanjutnya. Ketika Abu Nawas membagi 5 butir telur kepada 3 orang dengan adil. Memang Abu Nawas menyelesaikan suatu masalah dengan begitu nyeleneh. Namun dia selalu memberi suatu keputusan yang begitu adil. Kecerdasan serta kecerdikan Abu Nawas tersebut tersebar di seluruh penjuru negeri. Nama Abu Nawas pun sampai ke istana hingga telinga Baginda Raja. Suatu hari Baginda Raja mengumpulkan semua menterinya di suatu acara, serta menanyakan mengenai Abu Nawas. "Adakah di antara kalian yang paham dengan Abu Nawas?" tanya Raja mengawali pembicaraan. Mendengar pertanyaan Baginda Raja, seketika itu pula seluruh menteri yang hadir berdiri, sambil menundukkan kepala bertanda bahwa mereka juga mendengar nama Abu Nawas. "Apakah kalian tahu di mana Abu Nawas tinggal?" tanya Raja lagi. Kemudian salah satu menteri maju dan mengungkapkan bahwa dirinya tahu di mana Abu Nawas tinggal. "Hamba tahu tempat tinggal Abu Nawas, wahai Paduka yang mulia," kata menteri tersebut. Saat itu juga rasa penasaran Raja ingin mengetahui sosok Abu Nawas yang kian besar. Dia kemudian memerintahkan pengawal mempersiapkan kuda menuju rumah Abu Nawas. Rombongan Raja berangkat dan membuat heboh para tetangga di sekitar rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas sendiri masih terlihat santai di dalam rumahnya dengan handuk masih melilit karena mau mandi. Tidak lama kemudian, pengawal kerajaan beserta Raja datang. Abu Nawas langsung melilitkan handuk di kepalanya layaknya sorban. Melihat penampilan Abu Nawas yang leneh, membuat Raja tidak bisa menahan tawa. "Siapa kamu?" tanya Raja kepada Abu Nawas.
Kemudian salah satu pengawal kerajaan berbisik kepada raja bahwa orang itulah yang bernama Abu Nawas. Namun Abu Nawas justru menjawab pertanyaan raja dengan nyeleneh. "Saya ini adalah dewa bumi yang mulia." Mendapat jawaban itu, raja tidak mau kalah cerdik. Kemudian meladeni dengan pertanyaan nyeleneh juga. "Jika kamu memang dewa bumi, tolong besarkan bentuk mata para pengawalku yang sipit ini," pinta baginda raja. Abu Nawas yang cerdik juga tidak mau kalah, kemudian langsung memberi jawaban yang membuat raja kagum. "Ampun baginda raja, untuk membesarkan bentuk mata prajurit baginda itu adalah tugas dewa langit. Saya ini dewa bumi dan hanya bertugas bagian pusar ke bawah. Sedangkan untuk pusar ke atas itu tugas dewa langit," ngeles Abu Nawas. Raja pun tertawa dengan jawaban itu dan mengundang Abu Nawas datang ke istananya. Begitu tiba di istana, Abu Nawas diajak masuk ke ruangan raja, yang di situ hanya ada mereka berdua. Tidak lama kemudian, datang istri raja atau permaisuri membawa 5 butir telur. Saat itu juga terlintas di pikiran raja untuk memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, tolong bagi 5 butir telur ini kepada 3 orang. Kamu, saya, dan permaisuri saya secara adil, tapi tanpa dipecah," tantang baginda raja. Tentu saja perintah itu membuat Abu Nawas harus berpikir keras. Namun karena dia sangat cerdas, perintah itu pun langsung dijalankan oleh Abu Nawas. 1 telur untuk baginda, karena baginda raja sudah memiliki 2 telur. Kemudian 1 telur untuk hamba, karena hamba juga sudah punya 2 telur. Yang terakhir untuk permaisuri 3 telur, karena beliau sama sekali tidak mempunyai telur, kata Abu Nawas. Sejenak baginda raja terdiam. Ia masih bingung dengan maksud Abu Nawas. Tidak lama kemudian, raja menyadari maksud ucapan Abu Nawas. Dia pun langsung tertawa terbahak-bahak bersama sang permaisuri. "Kamu memang cerdas Abu Nawas. Ini ada hadiah untukmu karena telah berhasil membuat kami terhibur," ujar baginda raja. Sejak saat itu, Abu Nawas selalu diundang raja untuk menemaninya sekaligus memberikan pertanyaan sulit kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Ini adalah kisah zaman Abu Nawas yang memiliki istri yang sangat cantik. Akibatnya, kewalahan menghadapi godaan laki-laki yang mata keranjang. Setiap istrinya pulang dari pasar, selalu menangis karena digoda lelaki. Tak tahan mendengar keluhan istrinya, Abu Nawas memutar otak bagaimana cara menyadarkan para lelaki penggoda tersebut. Akhirnya Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli ubi-ubian dan pewarna makanan. Aneka ubi tersebut dimasaknya dan diberi warna yang indah. Setelah itu, sejumlah lelaki penggoda di kampung diundang makan di rumahnya. Mendapat kesempatan makan barang tersebut, para lelaki sangat senang dan berbondong-bondong datang. Mereka membayangkan tidak hanya menyantap makanan secara cuma-cuma, juga bonus melihat istri Abu Nawas yang terkenal sangat cantik. Saat tiba di rumah, Abu Nawas mempersilahkan para tamu mencicipi berbagai hidangan dengan aneka warna tersebut. Anehnya, semua sepakat bahwa rasa makanan sama padahal warnanya berbeda-beda. Setelah ribut, tidak ada hidangan yang lain yang disuguhkan dan hanya ubi warna-warni tersebut. Abu Nawas memberikan sambutan. "Saudara sekalian, aku mengundang kalian semua ke rumahku agar semua merasakan rasa ubi yang berwarna-warni. Dan ternyata rasanya sama kan?
itu tidak ubahnya dengan istri kita. Walaupun bentuknya fisik berbeda, rasanya tetap sama saja, yakni sama-sama perempuan, kata Abu Nawas diiringi tawa yang lepas. Kisah selanjutnya. Al-Kisah, Abu Nawas diutus Baginda Raja untuk meninjau asrama penampungan orang-orang gila. Tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan mereka. Sesampainya di sana, Abu Nawas melihat di antara mereka terdapat seorang pemuda ganteng. Penampilannya bersih, tidak mencerminkan seperti orang gila. Merasa si pemuda diperhatikan terus, ia pun menghampiri Abu Nawas. "Hei Tuan, saya ingin mengajukan pertanyaan," kata si pemuda. "Oh, silakan," balas Abu Nawas. "Kapankah seseorang yang tidur bisa menikmati tidurnya?" tanya si pemuda. "Ketika dia bangun dari tidurnya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana mungkin dia bisa menikmati tidur, padahal ia sudah bangun?" tanya si pemuda kembali. "Ya, kelezatan tidur itu sebelum dia tidur," jawab Abu Nawas. Namun pemuda itu kemudian bertanya lagi, "Bagaimana mungkin menikmati kelezatan tidur, sedangkan dia belum tidur?" Abu Nawas menjawab, "Kelezatan dan kenikmatan tidur itu saat dia tidur." Mendengar jawaban Abu Nawas, si pemuda itu merasa tidak puas. Ia pun lantas berkata, "Orang yang sedang tidur itu tidak bisa merasakan sesuatu. Bagaimana bisa orang yang tidak sadar bisa merasakan sesuatu?" Abu Nawas terbengong mendengar jawaban si pemuda. Kali ini ia tidak bisa menjawab pertanyaan si pemuda tersebut. Abu Nawas pun lalu bersumpah tidak akan lagi berdebat dengan orang gila. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas jatuh cinta pada seorang selir di istana. Namun sang selir juga telah menarik perhatian Baginda Raja. Abu Nawas yang sadar bahwa melibatkan dirinya dalam cinta seketika dengan raja bisa berbahaya, mencoba menemukan solusi yang cerdik. Abu Nawas kemudian membuat puisi cinta yang indah dan memberikannya kepada Baginda Raja, sehingga membuat raja begitu terkesan. Puisi tersebut sebenarnya ditujukan untuk selir, tetapi Baginda Raja menganggapnya sebagai ekspresi cinta Abu Nawas kepada istri raja. Baginda Raja merasa senang dan tersanjung, memutuskan untuk memberikan hadiah kepada Abu Nawas sebagai tanda terima kasih atas puisinya. Namun, Abu Nawas meminta raja untuk memberikannya hak untuk menjalani hidup bebas dan tidak terikat, sehingga dia dapat mencari cintanya di tempat yang lain. Baginda Raja meskipun kecewa karena kehilangan selirnya, setuju untuk memberikan kebebasan kepada Abu Nawas. Dengan demikian, Abu Nawas berhasil melepaskan diri dari perangkap cinta segitiga tanpa harus mendapatkan kemarahan Baginda Raja. Cerita ini menunjukkan kecerdikan dan kebijaksanaan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah cinta yang rumit dengan cara yang tidak biasa. Meskipun terjebak dalam cinta segitiga, Abu Nawas berhasil menemukan jalan keluar yang tidak hanya membuatnya bebas, tetapi juga membuat raja menjadi puas. Kisah selanjutnya. Rumah Abu Nawas konon pernah didatangi Abu Jahil yang terkenal pelit. Ia lalu menjelaskan tujuan kedatangannya. Dia ingin meminjam uang 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu?" kata Abu Nawas. "Tolonglah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada. Pinjami aku selama sebulan," pinta Abu Jahil merengek. Awalnya Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil. Namun karena terus-menerus didesak, Abu Nawas tidak bisa menolak. "Tapi kamu janji ya, hanya sebulan," kata Abu Nawas mengingatkan.
Ya, saya berjanji Abu Nawas, bulan depan kebun saya panen. Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman saya, jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan, Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Padahal saat itu kebun Abu Jahil sudah panen, dan hasil panennya melimpah ruah. Payah Abu Jahil, dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Karena membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. Bagaimana dengan janjimu Abu Jahil? Katanya kamu akan mengembalikan uang itu dalam waktu sebulan, kata Abu Nawas. Abu Jahil menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. Jangan khawatir Abu Nawas, saya pasti akan membayar bulan depan, kata Abu Jahil. Mendengar jawaban Abu Jahil, Abu Nawas sangat kecewa. Akhirnya, dia pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas menjadi emosi. Kurang ajar, katanya dia kekurangan uang, tetapi dia malah sering mengadakan pesta, gerutu Abu Nawas. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya, karena 1000 alasan. Akhirnya Abu Nawas mendapat ide untuk mengerjai Abu Jahil. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Mengapa kamu ke sini, Abu Nawas? Aku kan sudah bilang, jika mengembalikan uangnya itu bulan depan," kata Abu Jahil. "Jangan salah paham Abu Jahil, aku ke sini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu orang pintar," jawab Abu Nawas. "Memangnya ada perlu apa?" tanya Abu Jahil penasaran. "Ini Abu Jahil, di desa seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita kaya. Aku ingin mencobanya ke sana," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Baiklah Abu Nawas, aku ikut. Aku juga ingin kaya," kata Abu Jahil kegirangan mendengar adanya tawaran dukun pesugihan itu. Singkat cerita, Abu Nawas dan Abu Jahil tiba di rumah dukun pesugihan tersebut. Setelah memanggil keduanya, dukun itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya agar ia ingin kaya tanpa bekerja. "Ah, itu mudah, tapi ada syaratnya," kata sang dukun. "Apa syaratnya?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada yang dikorbankan. Tapi jangan khawatir, korbannya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dikorbankan. Tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu," jawab sang dukun. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti," tanya Abu Nawas lagi. "Ya, misalnya siapapun yang berhutang uang kepadamu, orang itu dapat digunakan sebagai korban, meskipun dia bukan anggota keluargamu," jawab sang dukun. "Bagaimana jika orang itu tidak mau?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak perlu meminta izin kepada orang tersebut. Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari dan tiba-tiba mati dengan mengerikan," kata sang dukun menjelaskan. "Oh, aku mengerti. Baiklah, aku setuju," jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung gemetaran. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritual. Tengah malam, setelah kembali dari rumah sang dukun, Abu Nawas berkata di tengah jalan, "Abu Jahil, kamu tidak perlu mengembalikan hutang yang 100 dinar. Saya ikhlas." Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan. "Jangan Abu Nawas, saya akan mengembalikan uang kamu nanti. Tepatnya saat sampai di rumah saya. Nanti akan segera aku kembalikan,"
kata Abu Jahil dengan ketakutan. Bukankah kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kehabisan uang? Kode Abu Nawas. Saya masih punya banyak uang, Abu Nawas. Aku sengaja berbohong padamu, kata Abu Jahil. Akhirnya Abu Jahil segera mengembalikan uang pinjamannya kepada Abu Nawas di hari itu juga, sejumlah uang 100 dinar. Setelah diselidiki, terungkap bahwa dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut, agar Abu Jahil segera melunasi hutangnya. Kisah selanjutnya. Alkisah, suatu hari Abu Nawas sedang bepergian ke suatu tempat karena ada suatu urusan. Di dalam perjalanannya, ia melihat seorang pemuda yang hendak melompat dari sebuah jembatan. Kemudian Abu Nawas menghampiri pemuda tersebut sambil berteriak, "Jangan melompat dari tempat itu." Setelah sampai ke jembatan di mana pemuda tersebut berada, Abu Nawas langsung melontarkan pertanyaan. "Mengapa di usiamu yang begitu muda berpikir untuk terjun ke dalam air yang sangat dingin itu?" tanya Abu Nawas. "Karena bosan hidup," jawab pemuda tersebut. Tentu saja jawaban dari pemuda tersebut tidak bisa diterima oleh Abu Nawas begitu saja. Maka Abu Nawas pun kembali berkata, "Anak muda, dengarkan saya. Jika kamu terjun ke sungai itu, saya harus terjun juga menyusulmu untuk menyelamatkanmu. Air itu dingin sekali. Saya baru saja sembuh dari radang paru-paru. Tahu maksud saya bisa mati. Saya mempunyai istri dan anak. Apakah kamu mau hidup dengan beban pikiran seperti ini?" ujar Abu Nawas. "Tentu saja tidak," jawab pemuda itu kepada Abu Nawas. "Maka dengarkan saya, jadilah orang baik-baik, bertobatlah, dan Allah akan mengampunimu. Pulanglah. Nah, dalam kesendirianmu dan di rumah yang sepi itu, gantunglah dirimu," ujar Abu Nawas seraya balik kanan pergi. Setelah mendengarkan perkataan Abu Nawas, pemuda itu membatalkan niatnya untuk bunuh diri dan kembali pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan selanjutnya, Abu Nawas didatangi oleh seorang laki-laki bejat. Tanpa basa-basi, laki-laki tersebut langsung menanyakan sesuatu kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan. Apa kau bisa mengajariku bagaimana cara melihatnya?" tanya laki-laki bejat tersebut. "Tentu bisa, tepat sekali kau bertemu denganku," jawab Abu Nawas mengiyakan permintaan laki-laki itu. "Kalau begitu, tunjukkan kepadaku," ujar laki-laki tersebut kepada Abu Nawas. "Itu mudah sekali. Apa kau mempunyai cermin di rumah?" kata Abu Nawas. "Tentu saja punya, wahai Abu Nawas," jawab laki-laki itu kembali. Kemudian Abu Nawas pun memberitahukan cara melihat wujud setan kepada laki-laki bejat tersebut. "Jadi begini caranya, pandangi cerminmu betul-betul. Tidak butuh waktu lama, kau akan melihat wujud setan yang ingin kau ketahui," jelas Abu Nawas. Pemuda itu yang mengetahui maksud dari perkataan Abu Nawas hanya bisa tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Suatu malam, Abu Nawas sedang berjalan di sebuah padang pasir. Tiba-tiba, dia dihadapkan oleh seorang jin yang sangat kuat dan bijaksana. Jin tersebut menyatakan bahwa dia dapat memberikan 3 keinginan kepada Abu Nawas, tetapi dengan syarat bahwa setelah 3 keinginan tersebut terpenuhi, Abu Nawas harus memberikan nyawanya kepada jin tersebut. Abu Nawas meskipun cerdik, merasa khawatir dengan syarat tersebut. Namun dia menerima tawaran jin tersebut dan memberikan 3 keinginan. Keinginan pertama Abu Nawas adalah memiliki kekuasaan yang setara dengan raja. Keinginan kedua adalah memiliki harta yang melimpah. Dan keinginan ketiga adalah memiliki kekuatan untuk mengendalikan waktu.
Setiap keinginan Abu Nawas segera terpenuhi, dan dia hidup dalam kemewahan dan kekuasaan. Namun setelah beberapa waktu, Abu Nawas merasa takut akan dekatnya saat untuk memberikan nyawanya kepada jin tersebut. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas merencanakan pertemuan terakhir dengan jin di tepi sungai. Dia membawa sebotol anggur dan pura-pura mabuk. Ketika jin datang, Abu Nawas pun berkata, "Sebelum aku memberikan nyawaku, mari kita minum bersama sebagai perpisahan." Jin tersebut setuju dan mereka minum bersama. Abu Nawas terus memberikan pujian kepada jin tentang kebijaksanaannya. Jin yang merasa senang dengan pujian tersebut akhirnya jatuh mabuk. Saat jin tertidur, Abu Nawas mengikatnya dengan rantai yang sebelumnya disiapkan. Ketika jin sadar, dia menyadari bahwa dia telah tertipu. Abu Nawas dengan cepat mengucapkan 3 kalimat Bismillah dan menyuruh jin kembali ke tempat asalnya. Dengan kecerdikan Abu Nawas, dia berhasil melepaskan diri dari perjanjian berbahaya dengan jin dan memenangkan pertarungan tanpa kehilangan nyawanya. Kisah selanjutnya. Suatu hari datanglah 3 orang desa menghadap Sultan Harun al-Rasyid di istana. Sultan Harun al-Rasyid yang waktu itu sedang duduk berbincang-bincang dengan para pejabat tinggi, langsung saja mempersilahkan ketiga orang itu untuk masuk. Setelah 3 orang itu membungkuk, salah seorang di antara mereka berkata, "Ampun beribu ampun Baginda, karena kami telah mengganggu perbincangan Baginda dengan para pejabat yang lain." "Tidak, kalian tidak mengganggu. Kami malah senang dengan kedatangan kalian. Memangnya ada apa kalian menghadapku? Adakah persoalan yang ingin kalian sampaikan?" "Begini Baginda, saya Ahmad mempunyai 2 ekor kambing betina. Zulfikar mempunyai seekor kambing jantan. Sedangkan Zubair tidak mempunyai kambing. Karena itulah Zubair yang setiap hari harus bekerja mengembalakan kambing. Apabila ketiga kambing itu beranak pinak, maka pembagian keuntungannya juga telah kami sepakati, yakni saya mendapat separuh dari jumlah kambing. Zulfikar memperoleh 1/3 dari jumlah kambing. Sedangkan Zubair yang mengembala dan merawatnya mendapat bagian 1/8-nya, terang Ahmad. "Lantas, apakah kambing itu sekarang telah beranak pinak?" tanya Baginda Raja. "Benar Baginda, ketiga kambing itu sekarang sudah berjumlah menjadi 23 ekor. Karena itu kami sekarang ingin membaginya sesuai dengan kesepakatan kami dulu. Tapi ternyata kami kesulitan untuk membaginya. Karena itulah kami ke sini ingin memohon pertolongan Baginda Raja," terang Ahmad. Membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian tentu tidak mudah. Bayangkan, bila Ahmad memperoleh pembagian separuh dari kambing-kambing itu, maka Ahmad sebenarnya mendapat bagian 11 ekor lebih setengah kambing. Sedangkan Zulfikar memperoleh pembagian 1/3. Seharusnya mendapatkan 7 ekor lebih 2/3 kambing. Sementara Zubair mendapatkan 1/8-nya, yang berarti 2 ekor kambing lebih 7/8 kambing. Raja Harun al-Rasyid tampaknya berpikir keras untuk memecahkan masalah tersebut. Bahkan para pejabat yang hadir di tempat tersebut juga tak sanggup memecahkan masalah tersebut. Karena orang yang hadir di tempat tersebut tak ada yang bisa memecahkan masalah itu, akhirnya Harun al-Rasyid terpikir untuk mengundang Abu Nawas. Setelah Abu Nawas sampai ke istana, ia pun langsung bertanya masalah yang terjadi. Mereka bertiga kemudian menceritakan ulang kronologi kebingungan tersebut. "Wah, itu masalah kecil Baginda. Insya Allah saya akan membantu mencarikan jalan keluarnya," kata Abu Nawas. "Tolong bawakan kambing itu masuk semuanya." Setelah ke-23 ekor kambing tersebut dituntun masuk ke istana, Abu Nawas lalu menghitung kembali jumlah kambing.
Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya 23, Abu Nawas lantas berpikir keras menemukan solusi dari masalah pelik tersebut. Tak lama kemudian, izinkan hamba meminjam kambing Baginda seekor saja, kata Abu Nawas. Nah, sekarang saatnya saya akan membagi kambing tersebut sesuai dengan porsi kalian saat perjanjian, kata Abu Nawas setelah menambahkan kambing milik Baginda Raja. Ahmad yang berhak memperoleh separuh kambing, maka boleh mengambil 12 ekor. Sedangkan engkau Zulfikar yang memperoleh bagian sepertiganya, maka boleh mengambil 8 ekor, kata Abu Nawas memerintahkan. Terakhir Zubair yang memperoleh bagian seperdelapannya, maka engkau berhak mengambil bagian 3 kambing. Sisa 1, karena saya tadi meminjam 1 ekor milik Baginda, maka ini saya kembalikan lagi kambing tersebut kepada Baginda Raja. Masing-masing telah mendapatkan bagiannya. Mereka pun berterima kasih dan kembali ke rumah masing-masing. Perkara yang pelik itu akhirnya dapat ditemukan solusinya berkat kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas kerap kali mendapat hadiah berupa pundi-pundi uang yang banyak dari Baginda Raja, karena selalu berhasil memecahkan kasus-kasus yang rumit. Rupanya hal ini mengundang rasa iri dengki oleh sebagian hakim istana yang berjumlah 5 orang. Mereka beralasan bahwa menangani kasus sudah jadi pekerjaan para hakim, bukan tugasnya Abu Nawas. Kelima hakim tersebut lalu berkumpul untuk membahas masalah ini. Enak saja Abu Nawas, dia mendapat hadiah yang seharusnya jadi milik kita, kata salah satu dari mereka. Benar, ini tak boleh dibiarkan. Ayo, kita ajukan protes kepada Baginda Raja, sahut yang lainnya. Maka kelima hakim ini menghadap Baginda Raja dan menyatakan keberatannya. Mendengar keluhan mereka, Baginda Raja menanggapinya dengan bijak. Kalian kan sudah mendapat gaji tiap bulannya, sedangkan Abu Nawas tidak mendapatkan. Jadi, wajar kalau aku memberinya hadiah. Itu sebagai rasa terima kasih, karena telah membantu menyelesaikan masalah, tutur Baginda Raja. Tapi itu kan seharusnya sudah menjadi tugas kami. Kenapa Paduka berikan kepada Abu Nawas? Protes salah satu hakim. Saya tahu kalian orang pintar dan berpendidikan, tapi kasus yang aku percayakan pada Abu Nawas butuh kecerdasan dan kebijaksanaan, terang Baginda Raja. Soal kebijaksanaan, kami juga bisa Paduka yang mulia, ujar mereka. Karena mereka bersikukuh dengan pendiriannya, akhirnya Baginda Raja membuat sebuah tantangan. Baiklah, akan saya uji kalian dengan kasus yang sederhana. Jika kalian bisa memecahkannya, saya tidak akan lagi meminta bantuan Abu Nawas, kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja perintahkan pelayan untuk membawakan papan tulis. Lalu di papan tulis tersebut Baginda Raja menggambar garis dengan panjang 100 cm. Sekarang, masing-masing dari kalian maju dan perpendek garis ini, perintah Baginda Raja. Hakim pertama maju ke depan. Ia menghapus 20 cm dari garis itu, dan kini menjadi 80 cm. Selanjutnya, Baginda Raja mempersilakan hakim kedua untuk melakukan hal yang sama. Ia pun menghapus garis sepanjang 20 cm, dan garis tersebut kini menjadi 60 cm. Hakim ketiga dan hakim keempat pun maju ke depan. Mereka berdua melakukan hal yang sama, hingga garis itu tinggal 20 cm. Tibalah giliran hakim yang kelima. Ia terlihat kebingungan, tak tahu harus bagaimana.
Kemudian baginda raja bertanya, "Apakah engkau akan melakukan hal yang sama seperti kawanmu? Kalau demikian, garisnya akan hilang. Padahal yang aku minta perpendek garisnya, bukan menghilangkan garisnya. Tapi kalau hanya menghapus 10 cm, berarti kau telah berbuat tidak adil. Karena keempat kawanmu menghapus 20 cm. Lalu, bagaimana caramu memecahkan masalah ini? Kalau engkau kebingungan, silakan kamu tanya pada keempat kawanmu," ujar baginda raja. Kelima hakim tersebut mulai berpikir keras untuk mencari solusinya. Setelah sekian lama berpikir, mereka tak kunjung mendapatkan jawaban. "Ampun Paduka yang mulia, kami tidak tahu cara memecahkan masalah ini," kata mereka. "Baiklah, kalau kalian sudah menyerah, maka aku akan panggil Abu Nawas kemari." Singkat cerita, datanglah Abu Nawas. Ia lalu diperintah baginda raja untuk menyelesaikan masalah yang diberikan kepada 5 hakim tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung melaksanakan perintah baginda raja. Ia tidak menghapus garis yang tersisa 20 cm. Akan tetapi, ia menggambar garis yang baru, yang panjangnya 120 cm. Garis tersebut lebih panjang daripada garis yang pertama yang dibuat oleh baginda raja. Setelah Abu Nawas selesai dengan tugasnya, baginda raja lalu berkata kepada mereka, "Kalian lihat sendiri kan, bagaimana cara Abu Nawas menyelesaikan masalah untuk membuat garis menjadi pendek. Kalian tak perlu menghapusnya, cukup membuat garis baru yang lebih panjang. Maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya." Mendengar hal itu, kelima hakim tersebut menyadari akan kekeliruannya dan mengakui kecerdasan Abu Nawas akan sifat bijaknya dalam menyelesaikan sebuah masalah. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.